إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih mempertemukan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kita, melanjutkan apa yang telah kita mulai dari mempelajari agamanya, yaitu agama Islam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-Nya yang bertakwa, yang bermanfaat ilmunya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk dari umatnya yang setia berada di atas sunnah-sunnah beliau. Baik, hari ini insya Allah kita masuk ke pembahasan yang keempat atau bagian yang keempat dari sifat dari bab salat, yaitu adalah sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kertas yang ibu-ibu pegang itu tidak kami tuliskan dari takbiratul ihram sampai salam, ya. Kami tidak menuliskan urutan sholatnya, namun kami kelompokkan apa saja yang termasuk dari rukun sholat, lalu apa saja yang termasuk dari wajib sholat, lalu yang ketiga adalah apa saja yang termasuk dari sunnah sholat. Nanti pekan depan yang mungkin akan dilanjutkan dengan apa yang dimakruhkan dalam sholat, lalu apa yang dibolehkan dalam sholat, dan apa yang diharamkan untuk kita lakukan di dalam sholat kita. Maka hari ini kita fokus ke rukun, wajib, dan sunnahnya, ya. Kenapa kami tulis seperti itu? Ya, insya Allah saya kira semua sudah hafal ya urutan sholat. Insya Allah kita sholat setiap hari. Maka saya menitik beratkan pada bagian sholat tersebut itu hukumnya apa? Apakah dia rukun, apakah dia wajib, atau apakah dia sunnah? Karena masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya, sebagai pendahuluan kita mulai dari rukun itu. Ya, rukun sholat itu sama seperti wajib sholat, dia harus ada. Ya, kalau rukun maka dia harus ada. Namun jika tidak ada, ya, jika ibu meninggalkan rukun sholat, walaupun karena lupa, ya, apalagi sengaja, walaupun karena lupa, maka batal sholatnya ibu, ya, maka batal sholatnya ibu. Kita ambil contoh di takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu masuk ke rukun sholat. Maka apabila ibu tidak takbiratul ihram sengaja, ibu batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Apabila ibu tidak takbiratul ihram karena lupa, maka tidak sah sholatnya, ya, tidak sah sholatnya. Ini adalah perkara rukun sholat. Yang kedua, wajib sholat, ya. Wajib sholat dia harus ada. Lalu kalau tidak ada karena sengaja, maka batal sholatnya. Kalau karena sengaja. Tapi kalau wajib sholat tidak ada karena lupa, maka ibu harus sujud sahwi, ya, harus sujud sahwi. Saya ulangi, perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun tidak ada, sengaja ataupun tidak sengaja, batal sholatnya. Kalau wajib sholat tidak ada karena sengaja, maka ibu batal sholatnya. Kalau wajib sholat tidak ada karena lupa atau tidak sengaja, maka ibu harus sujud sahwi, ya, harus sujud sahwi. Maka sujud sahwi adanya di wajib sholat, bukan di rukun sholat itu, ya, bukan di rukun sholat. Baik, saya contohkan salah satu wajib sholat adalah takbir perpindahan. Ibu lagi berdiri mau ruku akan baca takbir, namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan itu. Takbir perpindahan ini hukumnya wajib, bukan rukun. Dia jatuhnya wajib. Karena dia wajib, maka apabila ibu sengaja mau ruku tidak takbir, maka sholatnya batal, kalau sengaja. Tapi kalau ibu ruku tidak takbir karena lupa, maka ibu nanti ujungnya sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ini adalah perbedaan antara rukun dengan
wajib sholat. Kalau rukun mau tidak mau harus ada. Kalau tidak ada, walaupun karena lupa batal sholatnya selesai. Tapi kalau wajib sholat tidak ada karena lupa, ibu masih sah sholatnya, tapi nanti ujungnya sujud sahwi, ya, ujungnya sujud sahwi. Baik. Itu adalah rukun dengan wajib. Yang ketiga adalah sunnah sholat itu. Sunnah sholat itu kalau ada pahala sempurna, pahala sholat ibu sempurna, ya. Sunnah sholat kalau ada pahalanya sempurna, kalau tidak ada sholatnya tetap sah dan tidak mengapa, tidak ada dosa. Itu untuk sunnah sholat. Kita ambil contoh, sunnah sholat adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya. Ketika ibu takbiratul ihram itu ibu disunnahkan untuk mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan di awal itu hukumnya sunnah. Kalaupun ibu tidak mengangkat, tidak mengapa. Tapi kalau ibu mengangkat tangan, maka ibu berpahala dan bisa sempurna pahala sholatnya ibu, gitu ya. Itu untuk sunnah sholat. Nanti insya Allah akan kita jelaskan sambil memperagakan sholatnya. Baik. Itu sebagai pendahuluan ibu perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah sholat. Lalu di kertas yang ibu pegang, ya, kami tidak memasukkan dalil satupun. Ya, aslinya untuk materi itu mungkin sekitar 10 atau 11 halaman, namun semua dalilnya kami hapus, ya, karena keterbatasan juga kita ngeprintnya biar gak banyak-banyak. Dan namun saya jamin setiap poin punya dalil, ya. Maka setiap poin yang ada di materi bukan berdasarkan saya pribadi, bukan ilmu saya pribadi, namun ini saya kumpulkan dari kitab-kitab para ulama. Maka nanti yang akan kita peragakan, kita fokus ke gerakan itu. Kita lebih fokus ke gerakan dibanding bacaan. Melihat untuk bacaan sholat sangat banyak riwayatnya, maka saya sudah masukkan di materi seperti contoh bacaan ruku. Saya masukkan ada 4 atau 5 bacaan, dan itu ibu bisa pilih yang manapun, ya, bebas dipilih yang manapun. Namun untuk gerakan, ya, kita akan fokus kepada gerakan dibanding bacaannya. Baik. Dan kita tidak fokus, kita tidak mengacu pada satu kitab tertentu, namun kita lebih kepada mengumpulkan banyaknya pendapat ulama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita lebih bisa legowo lagi, lebih bisa menerima perbedaan bahwa ternyata cara sholat yang ada di umat Islam, ya, itu berbeda-beda. Maka semua jika punya dalil semuanya benar. Yang salah adalah yang sholat tapi nggak pakai dalil. Artinya cara dia sholat semaunya dia, maka ini yang salah. Namun apabila dia sholat gerakan yang berbeda dengan kita, dia punya dalil, maka dia pun berpotensi benar, ya, dia pun berpotensi benar. Maka kita harus bersikap legowo saja melihat perbedaan yang ada. Baik ibu, saya izin berdiri ibu, ya. Baik. Misal kita mau sholat, anggap kiblat saya ke sini Bu, ya. Anggap kiblat saya ke sini. Maka sebelum kita sholat, kita harus memperhatikan apakah syarat sah sholat kita sudah sempurna. Untuk ibu, ya, yang misal haid harus mandi wajib dulu. Jika sudah selesai haid, baru ibu bisa sholat. Jangan langsung sholat walaupun darah sudah berhenti. Untuk ibu yang berhadas kecil, maka ibu wajib untuk wudu dulu, ya, wajib untuk wudu dulu sebelum sholat. Lalu ibu sebagai perempuan harus menutup auratnya ibu, ya, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan itu adalah aurat dalam sholat, harus ditutup. Baik, setelah menutup aurat, setelah ibu bersuci, pastikan ibu menghadap kiblat, ya. Misal kiblatnya ke sini, maka dipastikan semua anggota tubuh ibu menghadap ke arah kiblat. Baik, apakah memasang sutroh hukumnya wajib, ya, sutroh penghalang antara ibu dengan yang depannya, gitu ya. Apakah sutroh itu hukumnya wajib? Maka memasang sutroh hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau saya sholat di sini, sutroh saya mejanya depan saya atau dinding depan saya, maka sholat saya tetap sah, ya, sholat saya tetap sah. Namun berpotensi orang lewat di depan saya, maka yang lebih utama saya mendekat ke sutrohnya saya. Baik, jarak antara saya dengan sutroh itu semana? Dikira-kira saja saya kalau sujud di mana.
gitu ya. Jadi kira-kira saya kalau sujud di mana, disitulah batas saya naruh sutrohnya. Baik, misal saya sedang sholat di sini, lalu ibu mau lewat depan saya, gitu ya. Ternyata saya tidak pasang sutroh, maka ibu tinggal ngira-ngira nanti kalau saya sujud kepala saya di mana, ibu tinggal geser sedikit, ibu lewat depan saya. Itu diperbolehkan, ya. Ibu tinggal kira-kira saya ini kalau sujud kepalanya di mana, ibu tinggal lewat di depan saya saja. Itu kalau saya tidak pasang sutroh. Misal lagi di masjid Bu, sangat padat gitu ya, saya sholat begini. Saya misal ini perempuan sholat gitu ya, ibu mau lewat depan dia, nggak ada jalan lagi. Satu-satunya opsi ibu harus melewati depan dia, gitu ya. Maka apabila tidak ada opsi lagi, ibu misal ibu ya, misal ini tas, misal ibu punya tas ya. Nah ibu tasnya jadikan sutroh sementara, jadi ibu begini, gitu ya. Ini biasa kejadian di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi karena terlalu padat. Ibu jangan langsung depan orang begini Bu. Nah ini haram hukumnya, melewati orang yang sedang sholat hukumnya haram. Maka solusinya ibu jadikan tas ibu sebagai sutroh sementara dia. Lebih baik lagi kalau tasnya itu ada talinya, ibu turunkan sampai kena tanah. Ini kan pendek ya. Nah kalau memang ada tasnya agak panjang bisa diturunkan lagi, gitu ya. Ini solusi untuk ibu yang mau lewat di depan orang sholat namun tidak ada jalan lagi. Baik, itu untuk masalah sutroh. Maka ketika kita mau sholat, setelah kita menyempurnakan syarat sah sholat kita, yang perlu kita perhatikan adalah kita sudah niat atau belum. Baik, masalah niat, masalah yang sangat penting, bahwa niat kata para ulama adalah maksud, artinya adalah maksud. Baik, intinya apa? Inti dari niat adalah ibu itu sadar ibu sedang apa. Ya, ibu sadar ibu sedang apa, mau apa. Kalau ibu sudah sadar tanpa ibu ucapkan, maka ibu telah berniat. Ya, ibu sudah sadar berdiri jam 12 siang akan mau sholat zuhur, maka ibu dengan sadar itu ibu jadi dianggap sudah berniat. Tidak perlu ibu ucapkan saya berniat sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Ya, yang penting ibu sadar ibu lagi apa, itu namanya ibu sudah berniat. Nah, yang membedakan antara niat sholat wajib dan sholat sunnah adalah ibu kalau sholat wajib, ibu harus tahu namanya itu sholat apa. Jangan cuma yang wajib. Ya, misal ibu siang-siang lalu, ini bebas lah, yang penting antara zuhur atau asar gitu. Itu tidak boleh. Yang ibu harus tahu ini wajibnya wajib apa, zuhur kah atau asar kah, gitu ya. Itu kalau sholat wajib. Namun kalau sholat sunnah, ibu yang penting tahu itu sholat sunnah, ibu sudah sah sholat sunnahnya. Tidak perlu ibu tahu ini sunnahnya apa, tidak perlu. Minimal ibu sadar saya sedang sholat sunnah, maka ibu sudah sah sholat sunnahnya, gitu ya. Bedanya dengan wajib, kalau wajib ibu harus tahu ini wajibnya wajib apa, sholat wajibnya sholat wajib apa. Baik, setelah kita sadar, setelah kita tahu bahwa kita sudah berniat, maka kita harus melakukan kewajiban pertama dari sholat setelah niat adalah berdiri jika mampu. Nabi SAW katakan sholli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Artinya kalau mampu berdiri wajib berdiri, jangan duduk, ya, jangan duduk, harus berdiri. Ketika berdiri ada sunnah yang harus dilakukan, pandangan ibu menghadap ke tempat sujudnya ibu, ya. Pandangan jangan diangkat, jangan kiri kanan, pandangan turunkan ke arah tempat sujudnya ibu. Sebagian ulama mengatakan mengangkat pandangan ini haram hukumnya. Kalau lurus masih ada yang membolehkan, tapi kalau mengangkat, benar diangkat, ini diharamkan hukumnya. Yang sunnah ibu turunkan pandangannya melihat ke tempat sujud ibu. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah ibu luruskan kakinya menghadap kiblat. Jadi kaki jangan dibuka, jangan dibuka seperti ini, jangan dimiringkan, diluruskan ke arah kiblat. Ini hukumnya sunnah. Setelah itu sunnah yang ketiga, ibu buka kakinya selebar apa? Selebar pundaknya ibu. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu sempit. Ya, dibukanya sepundak ibu saja. Ini yang sunnah. Baik, maka kalau kita sudah sempurna berdirinya, kita akan melakukan yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang wajib dengan bahasa Arab, Allahu Akbar, tidak boleh diterjemahkan ke bahasa apapun. Tidak boleh Allah Maha Besar, ya, ini salah, tidak benar. Harus Allahu Akbar, tidak ada opsi lain. Harus sempurna
tidak boleh Allah saja, tidak boleh akbar saja. Harus Allahu Akbar sempurna dengan bahasa Arab. Ya, itu yang wajib. Lalu yang wajib yang selanjutnya adalah diucapkan berdiri sempurna. Maka ibu harus mengucapkannya Allahu Akbar sempurna berdiri. Yang salah berdiri setengah berdiri, setengah sudah miring. Saya contohkan, misal ngejar orang masbuk ya, Allahu Akbar. Ini salah, ya. Ini salah karena misal buru-buru gitu ya. Allahu Akbar salah. Dan ini juga yang salah yang biasa banyak orang lakukan, Allahu Akbar. Misal imamnya sudah ruku gitu ya, dia takut masbuk, maka dia langsung cepat-cepat Allahu Akbar. Ini salah karena pas lagi akbarnya dia sudah miring. Ya, Allahu Akbar full diucapkan harus berdiri, tidak boleh miring ibu sama sekali. Kalau miring takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah ke belakangnya. Ya, harus diulangi. Itu yang wajib ketika takbiratul ihram. Sekarang yang sunnah ketika takbiratul ihram. Yang pertama, yang sunnah ketika takbiratul ihram adalah mengangkat tangan ibu. Angkat tangan ini hukumnya sunnah. Kalaupun ibu langsung Allahu Akbar sah sholatnya. Ya, kalau mau dapat sunnahnya Allahu Akbar, ya diangkat. Dan ketika ibu mengangkat ada dua opsi. Yang pertama setinggi pundak, yang kedua setinggi telinga. Ya, ada dua opsi, pundak ataupun telinga. Ustaz mesti kena enggak, ya, enggak perlu ibu Allahu Akbar. Tidak perlu juga Allahu Akbar. Maka yang penting setinggi pundak ataupun telinga ibu sudah sah, ya. Tidak perlu sampai kena. Baik. Itu masalah mengangkat tangan. Setelah kita mengangkat tangan, kita akan bersedekah. Maka ketika bersedekah, pertanyaannya ini tangan ditaruh di mana? Ya, di mananya tubuh kita. Saya sebutkan pendapatnya dari mazhab Hanabilah atau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Al-Bukhari mengatakan tahtas surrah. Jadi Allahu Akbar di bawah pusar ibu. Ya, ini mazhab Hanabilah, di bawahnya pusar. Dan ini yang kami pribadi kuatkan dan ulama mazhab Hanabilah itu menguatkan di bawah pusar ya, di bawah pusar. Allahu Akbar ya. Kalau ibu mungkin umroh itu akan sering melihat orang Saudi begini ya, karena di Saudi dipakainya mazhab Hambali. Baik, itu yang pertama. Pendapat yang kedua mazhab Syafi'i, mayoritas kita ya. Mazhab Syafi'i itu disebutkan alas sadr, di atas dada ibu. Di atas dada adalah kalau ini perut, atasnya ada rongga sedikit. Nah, dari rongga ini ke atas sedikit. Itu dada batasannya ya. Nanti berarti Allahu Akbar. Di sini boleh, lalu bawah dikit boleh. Yang antara perut dengan dada ada sedikit rongga, di situ juga boleh. Yang tidak boleh ketinggian. Ya, ini tidak diperbolehkan. Artinya tidak ada riwayatnya, gitu ya. Tidak ada riwayatnya. Baik. Itu mazhab Syafi'i. Yang ketiga mazhab Maliki, ya Imam Malik. Mazhab Maliki itu tidak bersedekah ibu, dilepas ya. Allahu Akbar. Ini dilepas, ya, dilepas. Kami pribadi biasa kalau sholat entah Hambali di bawah pusar atau Syafi'i. Ibu mau pilih yang mana monggo, ya, bebas yang mana saja. Kami pernah sholat di kampus ibu, saya pribadi Allahu Akbar, teman kami Allahu Akbar, teman kami lagi orang Afrika Allahu Akbar. Kita diarahkan beda-beda, nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa, tidak ada yang salah. Baik, semua punya dalil. Maka untuk masalah taruh tangan silahkan ibu pilih yang mana saja, semua punya dalil masing-masing. Baik. Setelah itu kita bahas tangan kanan ditaruh di mana, yang tangan kiri ya, taruhnya di mana. Ada 3 opsi yang ada. Yang pertama, ibu taruh di atas punggung tangan kirinya. Memang ditaruh di atas punggungnya, gitu ya. Ibu memang memegang punggungnya. Entah dipegang atau ditaruh aja. Ya, intinya di atas punggung tangan kiri. Yang pertama. Yang kedua, di pergelangan tangan kiri. Ya, entah dipegang atau ditaruh. Intinya di pergelangan tangan kirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di antara pergelangan sampai siku, namun tidak boleh begini. Ya, apalagi gini, nggak boleh ya, lebih nggak boleh. Ini udah nggak boleh. Baik ya. Maka saya ulangi, opsinya ada 3, atas punggung tangan kiri, pergelangan, atau di antara pergelangan sampai siku, namun jangan sampai megang sikunya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Jadi kalau kita praktekkan, misalnya kita ambil mazhab Syafi'i, Allahu Akbar, gitu ya. Misal saya pegang pergelangan saya seperti ini, ya. Ini yang dibenarkan.
Baik, setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, maka kita masuk ke sunnah yang selanjutnya adalah membaca doa istiftah. Membaca doa istiftah riwayatnya ada banyak sekali dari Nabi SAW. Saya temukan ada sekitar 8 cara baca, Ibu. Dan yang biasa kami baca adalah Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ya, kalau Ibu ada yang biasa Allahu Akbar kabira silakan, atau wajah wajhil ladzi setelah itu terserah, itu juga diperbolehkan. Ya. Yang pernah saya temukan ada orang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila lalu ditambah wajah wajhil ladzi. Ini artinya dia sedang menggabungkan dua bacaan, Ibu. Sedangkan hadisnya beda. Ya, maka ini tidak tepat. Yang tepat adalah Ibu pilih salah satunya. Ya, Ibu pilih salah satunya. Menggabungkan Allahu Akbar kabira dengan wajah wajhil ladzi itu tidak ada hadisnya barengan. Hadisnya ini terpisah. Ibu harus pilih salah satunya, ya, harus pilih salah satunya. Baik, itu untuk masalah doa istiftah. Setelah doa istiftah, maka yang kita lakukan adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah, saya mulai dari yang wajib dulu, Ibu. Yang wajib dari Al-Fatihah adalah basmalah sampai waladhdallin, ya, basmalah sampai waladhdallin. Tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang kurang, tidak boleh ada yang ketukar ayatnya, tidak boleh ada yang lupa ayatnya, harus sempurna. Bismillah sampai waladhdallin. Yang sunnah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah. Atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, itu juga diperbolehkan, ya. Minimal sekali a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu juga sudah cukup. Itu yang sunnah. Sunnah selanjutnya adalah ujungnya Ibu membaca amin, ya, amin. Baik Ibu amin untuk Al-Fatihah Ibu ketika sholat sendirian, atau Ibu amin untuk imam, maka itu sunnah hukumnya. Ya, saya ulangi, untuk membaca Al-Fatihah yang wajib adalah basmalah sampai waladhdallin, yang sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ujungnya adalah amin. Itu hukumnya sunnah. Setelah itu kita masuk ke surat setelah Al-Fatihah. Bebas pilihannya, Ibu mau surat pendek-pendek sekalian, panjang-panjang sekalian, diperbolehkan. Bahkan lalu kita sudah bahas ada beberapa sunnah yang kita bisa baca di saat salat 5 waktu kita. Seperti saat subuh kita disunahkan yang panjang, salat maghrib yang pendek, salat zuhur, asar, dan isya yang sedang-sedang saja. Baik, setelah baca surat kita akan pindah dari berdiri ke ruku, ya, pindah dari berdiri ke ruku. Ibu ada sunnah yang boleh dilakukan atau bahkan sangat dianjurkan, jangan langsung ruku tapi angkat tangan dulu, ya. Allahu Akbar, ya. Angkat tangan ini ketika ruku itu hukumnya sunnah. Kalaupun Ibu mau langsung boleh. Allahu Akbar itu boleh, ya. Ini boleh. Yang sunnah angkat tangan dulu, Allahu Akbar, ya. Itu yang sunnah. Mengangkat tangannya sama seperti tadi di awal, boleh telinga, boleh pundak, bebas. Nah, saya akan jelaskan perbedaan takbir yang sekarang mau ruku dengan takbir di awal. Takbir di awal namanya takbiratul ihram. Takbir pas kita mau ruku namanya takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Hukumnya berbeda sekali. Takbiratul ihram hukumnya rukun. Takbiratul intiqal hukumnya wajib, bukan rukun. Maka kalau saya tidak takbiratul ihram, salat saya batal dengan alasan apapun. Salat saya batal. Tapi takbiratul intiqal, kalaupun saya langsung ruku Ibu tanpa takbir gitu, ya. Saya langsung ruku tanpa takbir. Kalau saya tidak sengaja, saya lupa misalnya selesai saya baca surat langsung ruku nih, tanpa takbir. Karena lupa, maka nanti ujungnya saya sujud sahwi karena saya meninggalkan wajib salat. Tapi kalau saya benar-benar sengaja langsung ruku tanpa takbir, maka batal salat saya. Artinya saya sengaja meninggalkan wajib salat, gitu ya. Ini sedikit penjelasan terkait yang tadi, perbedaan antara rukun dengan wajib salat. Baik. Yang perlu kita perhatikan ketika Ibu pindah dari berdiri untuk ruku, Ibu harus baca takbirnya pas pindah. Namanya adalah takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Maka dibacanya pas pindah, jangan kecepatan, jangan terlambat. Saya contohkan yang benar. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, itu benar. Artinya saya mengucapkan takbir pas pindah. Yang salah adalah
Allahu Akbar. Ini salah, karena saya bacanya kecepatan. Atau yang salah juga Allahu Akbar, salah. Ini salah, ya, salah. Nah, banyak yang melakukan, terlebih imam ibu. Biasanya imam itu gerak dulu, baru takbir supaya nggak dibalap sama makmumnya. Alasan ini tidak diterima. Nabi SAW tidak pernah melakukan, padahal beliau seumur hidup jadi imam, ya SAW. Maka Nabi tidak pernah melakukan. Maka sebagai seorang imam, atau mungkin ibu nanti mengimami anak ibu yang masih kecil, jangan ibu gerak dulu baru takbir, jangan ya. Takbirnya pas pindah, sesuai namanya, takbir perpindahan, maka diucapkan saat pindah, jangan kecepatan, jangan terlambat. Baik, kita mau ruku. Maka pertanyaannya, ruku itu caranya bagaimana? Batas minimal ruku ibu adalah ketika ibu turunkan tangan ibu kena lutut. Nih, ini minimal rukunya saya, tergantung kita, karena panjang tangan kita beda-beda. Maka ketika ibu turunkan tangan kena di lutut, walaupun badan saya belum miring, belum yang begini, maka ini sudah dianggap ruku namanya. Ya, ini sudah ruku. Ini batas minimalnya ruku. Sempurnanya diturunkan lagi sampai kata Nabi kalau ditaruh gelasnya tidak jatuh. Ya, itu kata Nabi kalau orang ruku yang sempurna ditaruh gelasnya tidak jatuh. Itu sempurna. Tapi minimalnya ibu turunkan tangan, pertama kali kena lutut, ini minimal rukunya kita. Ya, ini minimal rukunya kita. Nah, dalam hal ini saya ingin ingatkan, ini berhubungan dengan ibu yang takut masbuk misalnya. Batasan masbuk seperti kita ketahui adalah masbuk itu ketika kita tidak ruku bersama imam, gitu ya. Kita masbuk ketika kita tidak mendapatkan ruku bersama imam. Maka misal ibu lagi ngejar imam gitu ya, ibu Allahu Akbar langsung turun, Allahu Akbar, pas begini bu, pas ibu sudah kena nih lutut, imamnya masih ruku, tapi pas ibu begini, imamnya sami Allahu liman hamidah, gitu ya. Ibu sempat tapi megang lutut, maka ibu dinyatakan ruku bersama imam, karena ibu telah mendapatkan minimalnya ruku. Jadi tidak perlu kita sampai sempurna baru dinyatakan ruku bersama imam, tidak perlu. Minimal sekali tangan ibu kena lutut, imamnya masih ruku, maka ibu dinyatakan bersama imam rukunya, ya, bersama imam rukunya. Baik. Lalu ketika kita ruku, ada sunnah yang perlu kita perhatikan adalah mata kita jangan melihatin kaki, mata kita melihatin tempat sujud tetap. Ya, orang Syiah kalau sholat itu matanya lihatin kaki bu pas ruku, gitu ya. Itu orang Syiah. Baik. Maka sunnah ketika ruku matanya tetap lihat ke tempat sujud, dan kepalanya jangan nunduk banget, jangan diangkat banget, tengah-tengah aja, ya, tengah-tengah aja sambil melihat ke tempat sujud. Lalu sunnah yang selanjutnya, ketika ibu ruku tangannya jangan lurus bu, tangannya jangan begini, tangannya dibuka ibu, dibuka ya, dibuka seperti ini. Dalam riwayat kata Nabi SAW dibuka seperti busur panah ibu. Jadi seperti ini. Jadi tangannya jangan diluruskan begini, tapi dibuka. Ya, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Merenggangkan tangan, gitu ya. Merenggangkan tangan ketika ruku hukumnya sunnah. Baik. Bacaan ruku sudah saya masukkan ya, di situ ada sekitar 4 atau 5 bacaan. Ya, kami pribadi membacanya Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim yang wajib 1 kali, yang sunnah 10 kali. Ya. Yang wajib 1 kali, yang sunnah 10 kali. Nanti ibu bisa pilih saja bacaan yang mana yang mau ibu baca, itu diperbolehkan ya. Baik, setelah kita ruku, ya sudah sempurna bacaannya, misal Subhana Rabbiyal Azim, kita mau berdiri untuk i'tidal namanya, berdiri. Yang dibaca ketika berdiri bukan Allahu Akbar, tapi Sami Allahu liman hamidah. Sama seperti takbir tadi, jangan kecepatan ibu. Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini salah. Atau ibu gerak dulu baru Sami Allahu liman hamidah, ini salah. Harus pas pindah. Sami Allahu liman hamidah. Gitu ya. Harus pas pindah. Itu yang benar. Lalu ketika ibu mau i'tidal, ada sunnah untuk kita ngangkat tangan. Ini sunnah. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangan ini sunnah. Kalaupun ibu tidak ngangkat tangan, maka itu juga diperbolehkan. Sami Allahu liman hamidah, ini diperbolehkan ya. Karena ngangkat tangan ketika i'tidal hukumnya sunnah. Lalu ketika i'tidal kita ada 2 opsi ibu. Ibu mau dijatuhkan saja boleh, ibu mau sedekap lagi boleh. Ini juga sunnah. Maka kalau ibu mau bersedekap,
Sami'allahu liman hamidah. Ini boleh, ya. Ini diperbolehkan. Ini juga sunnah. Jadi ketika kita ada dua opsi seperti ini ataupun dilepas saja itu juga diperbolehkan. Bacaan yang ideal adalah Rabbana lakal hamd yang pertama. Yang kedua Rabbana walakal hamd, ditambahkan wa di sana. Yang ketiga Allahumma Rabbana lakal hamd. Yang keempat Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu boleh dipilih yang manapun, ya semuanya juga benar, ada riwayatnya. Nanti kalau bertambahkan juga boleh hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu juga diperbolehkan. Kalau mau ditambahkan lagi yang kepanjangan mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, itu juga diperbolehkan. Tapi kalau ibu hanya Rabbana walakal hamd boleh, ya, itu diperbolehkan. Kalau ibu sholat sendirian, maka ketika ibu naik, ibu membaca Sami'allahu liman hamidah. Kalau ibu jadi makmum, ibu hanya naik saja, langsung Rabbana lakal hamd. Yang baca Sami'allahu liman hamidahnya imam. Ya, kalau ibu jadi makmum, yang baca Sami'allahu liman hamidahnya imam. Baik. Selesai ketiga, maka kita turun untuk sujud. Untuk turun, cara turun ada dua cara. Dalam artian ada dua pendapat, ya, khilaf di antara para ulama, sangat kuat khilaf ini. Yang mana dulu ketika turun, apakah lutut atau tangan, ya, apakah lutut atau tangan? Jumhur ulama itu lutut dulu, maka caranya adalah lutut dulu, baru tangan, ya, lutut baru tangan. Kalau pendapat yang kedua adalah dia tangan dulu, tapi jangan begini bu, nggak benar, ya. Maka ibu turunkan dulu kakinya, tapi jangan jatuh gini. Nah, kalau yang kayak tadi saya itu salah itu nggak benar, ya. Langsung diambruk itu nggak benar, ya. Kaki dulu. Nah, itu yang benar. Baik. Nabi SAW pernah mengatakan, janganlah kalian turun seperti cara turunnya unta, kata Nabi SAW. Maka dahulukanlah lutut baru tangan. Ini hadir landasan pendapat yang mengatakan lutut terlebih dahulu. Syekh Utsaimin lebih menguatkan pendapat yang pertama ini, yaitu lutut dahulu, ya. Maka kami pribadi lutut dulu baru tangan. Kalau ibu mau tangan dulu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Baik. Maka kita sudah turun mau sujud ibu, ya. Kita membahas sujud. Sujud yang sah di atas 7 anggota tubuh. Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dud. Aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota tubuh. Apa saja 7 ini? Yang pertama, jidat dengan hidung. Ini jadi satu, ya, wajah, jidat dengan hidung. Yang pertama. Yang kedua telapak tangan, 2 dan 3, ya. Ini 2 dan 3. 4 dan 5 kedua lutut. 6 dan 7 kedua kaki. Maka sujud harus di atas 7 anggota tubuh ini, tidak boleh kurang, ya. Tidak boleh kurang. Nah, ketika nanti kita sujud, ada pembahasan menarik dari para ulama, ya, terkait alas kepala ketika sujud ini. Ya, beberapa dari kita mungkin ada yang pakai sajadah kecil untuk kepala saja, gitu, ya. Apa hukum memasang alas kepala ketika sujud, ya? Syekh Utsaimin mengatakan alas kepala ketika sujud terbagi menjadi 3. Yang pertama, alasnya itu adalah anggota tubuh kita sendiri. Misal saya sujudnya begini bu, artinya saya begini, ya, nih. Atau saya hanya satu tangan, intinya kepala saya ditaruhnya nggak di lantai tapi di atas tangan saya begini. Maka ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena yang jatuh ke lantai bukan 7 tapi 6. Karena kepala saya kehalang sama tangan saya, gitu, ya. Ini 6, ya, artinya 6. Maka kalau kurang dari 7 tidak sah sholatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang menjadi alas itu adalah sesuatu yang bersentuhan dengan kita yang kita pakai. Misal ibu pakai kerudung digelar, gitu, ya. Nah, apa hukumnya? Syekh Utsaimin mengatakan kalau butuh maka diperbolehkan, kalau tidak butuh maka makruh, bukan haram, makruh. Kapan butuh? Biasanya kalau panas banget, ya. Terlalu panas, ibu jidatnya takut gosong, gitu, ya, kena lantai, maka pakai alas, gitu, ya, itu diperbolehkan. Misal alasnya adalah kerudung ibu sendiri, artinya ibu memang memakai si kerudungnya, maka itu diperbolehkan jika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan maka makruh hukumnya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yang dijadikan alas sesuatu yang tidak ibu pakai.
misal sejadah, karpet ini gitu ya, maka itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah tadi hanya satu, yaitu ketika yang jadi alas adalah tubuh kita sendiri ya, maka ini tidak diperbolehkan. Baik, maka saya contohkan cara sujud di atas 7 anggota tubuh. Tangan saya kena, lutut kena, kaki kena, kepala saya kena dengan hidungnya gitu ya. Ini cara sujud yang benar. Baik, ini yang wajib Ibu ya. Tadi kita ini saya membahas yang wajib ketika sujud. Sekarang kita bahas yang sunnah saat sujud. Yang pertama, yang disunahkan saat sujud, kakinya Ibu dirapatkan. Kaki jangan dibuka. Ya, kaki dirapatkan. Ini hukumnya sunnah ya. Kaki belakang dirapatkan, jangan dibuka, itu hukumnya sunnah. Sunnah yang kedua adalah Ibu naruh tangannya itu sejajar dengan telinga atau pundak lagi, sama seperti ketika takbir tadi ya. Taruh tangannya jangan terlalu jauh begini gitu ya. Taruh tangannya disejajarkan dengan telinga atau pundak saja. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, Ibu renggangkan tangan, jangan sampai kena ke badan samping Ibu ya. Di samping ini jangan sampai kena. Jadi jangan seperti ini Ibu. Ibu dibuka ya. Pun dibukanya jangan terlalu buka sekali. Bukanya jangan terlalu seperti ini gitu ya. Dibukanya yang sedang-sedang saja. Nanti kalau Ibu sholat samping orang, Ibu nggak bisa buka, maka nggak apa-apa karena hukumnya juga sunnah. Karena nanti kalau Ibu buka, Ibu malah mengganggu orang, maka jangan kita memenangkan sunnah tapi mengganggu orang ya, tidak diperbolehkan. Baik, itu sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat adalah Ibu renggangkan perut dengan paha depan. Jangan begini Bu ya, jangan begini ya. Ini dibuka, ini perut dengan pahanya dibuka, jangan ketemu gitu ya. Itu sunnah. Sunnah yang kelima adalah si paha belakang dengan betis juga direnggangkan ya. Jadi dibuka juga gitu ya. Maka yang dibuka ada 3. Yang pertama tangan dengan badan samping, perut dengan paha depan, lalu paha belakang dengan betis. Ini harus dibuka, direnggangkan ya. Hukumnya sunnah untuk kita lakukan dalam salat kita. Baik. Ketika sujud, maka kita akan membaca Subhan Rabbiyal A'la yang wajib 1 kali, yang sunnah 10 kali. Atau sudah saya masukkan sekitar ada 4 ya. 4 bacaan, 4 pilihan bacaan yang bisa kita baca di dalam sujud kita. Ibu pilih yang mana saja, semua ada riwayatnya. Wallahu a'lam. Baik. Setelah sujud ya, kita akan duduk di antara 2 sujud Ibu. Ya, setelah sujud kita akan duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Nah, sekarang saya akan contohkan 2 cara duduk di antara 2 sujud yang benar. Selain 2 ini salah, ya. Jadi fokus kepada 2 ini saja. Yang nanti saya akan juga contohkan yang salahnya itu yang seperti apa. Yang pertama yang boleh, yang disunahkan adalah duduk iftirash namanya. Duduk iftirash adalah ketika Ibu duduk di atas kaki kiri Ibu. Duduk iftirash ya, kaki kanan ditekuk, jarinya ada ke kiblat. Kalau udah agak cenat-cenut dilepas aja Ibu, nggak apa-apa. Ya, udah agak bunyi lepas aja. Itu tidak mengapa. Ya. Ini duduk iftirash namanya. Poinnya adalah Ibu memang duduk di atas kaki kiri Ibu. Ini poin utamanya, Ibu duduk di atas kaki kiri Ibu. Kalau nggak bisa ditekuk, nggak apa-apa, dilepas saja kaki kanannya. Ini duduk yang pertama yang diperbolehkan, ya, namanya duduk iftirash. Yang kedua yang diperbolehkan namanya duduk iq'a. Duduk iq'a adalah Ibu duduk di atas tumit Ibu, tapi tumitnya dirapatkan. Ya, kalau dibuka ini haram. Dirapatkan. Ya. Ini yang boleh, ya, ini namanya duduk iq'a. Dan para ulama itu menganjurkan duduk ini dilakukan, tapi jarang-jarang saja Ibu. Jangan keseringan. Yang boleh sering-sering adalah duduk iftirash. Ya, kalau iq'a seperti ini boleh dilakukan, tapi jarang-jarang saja kata para ulama. Baik, itu ada 2 Ibu ya, 2 cara duduk yang boleh. Sekarang saya contohkan yang tidak boleh Ibu. Yang tidak boleh Ibu lakukan ketika duduk di antara 2 sujud. Yang pertama duduknya seperti ini Ibu. Ini nggak boleh.
Ya, artinya kakinya saya buka, saya duduknya nggak di atas kaki, saya di atas lantai, gitu ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua yang tidak diperbolehkan adalah ibu silangkan kaki ibu, nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya, saya tidak mengatakan haram sampai berdosa, namun bisa mengganggu pahala sholat ibu. Ya, ini karena tidak ada sunnahnya seperti ini. Ya, disilangkan begini tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga yang tidak diperbolehkan, ibu duduk di tadi di rapat, tapi kemudian ibu buka, itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Duduk ik'at seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau ibu mau duduk di atas tumitnya dirapatkan, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Tadi ada 3 Bu ya, ada 3 yang dilarang. Saya ulangi yang boleh dulu. Yang boleh duduk iftirash yang ibu sudah biasa lakukan insyaallah ya, duduk iftirash. Lalu duduk ik'at di atas tumit tapi tumitnya rapat gitu. Yang enggak boleh ada 3. Yang pertama duduk langsung jatuh gitu ya, jatuh, atau ibu silangkan kakinya begini, atau ik'at tapi dibuka. Ini nggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Ini ada 3 yang tidak diperbolehkan. Baik. Maka setelah kita duduk di antara 2 sujud, bacaannya apa? Rabbi firli. Itu boleh. Itu boleh diulang-ulang berkali-kali, Rabbi firli boleh terus. Atau Rabbi firli warhamni wajburni dan seterusnya. Itu diperbolehkan juga. Baik, setelah kita duduk di antara 2 sujud, kita sujud lagi yang kedua, caranya persis. Setelah kita sujud, ketika sujud yang kedua maka kita berdiri ya. Setelah kita sujud, maka kita berdiri. Maka cara berdirinya seperti apa? Ibu setelah sujud, ibu berdiri yang sempurna ya. Saya mulai dengan yang sempurna. Allahu Akbar. Enggak ada bantuan, langsung ibu. Itu yang sempurna. Allahu Akbar. Jika mampu. Kalau enggak mampu, misal ibu Allahu Akbar, boleh. Ya, sempurnanya mah tangannya nggak ngapa-ngapain, langsung. Tapi kalau ibu bisanya begini silakan. Atau pekan lalu kita sudah bahas namanya duduk istirahat. Duduk istirahat adalah ketika ibu sujud yang kedua, ibu duduk dulu, Allahu Akbar ini ya. Nanti ibu kan pas berdiri akan gini. Nah, ketika ibu seperti ini, ada 2 opsi ibu. Tangannya dibuka atau tangannya kepal. Gitu ya. Ada 2 opsi. Ya ini ada riwayatnya dari Nabi. Ibu mau tangannya begini boleh, mau tangannya dikepal juga boleh. Ini namanya duduk istirahat ya. Di duduk istirahat ibu nggak usah baca apa-apa, ibu diem aja. Tapi juga jangan kelamaan duduknya. Ibu habis itu naik gitu ya. Baik, ibu naik ke atas. Nah, setelah itu rakaat yang kedua dan selanjutnya itu sama seperti biasa. Maka kita sekarang akan membahas duduk tahiyat, ya, duduk tahiyat. Untuk tahiyat dibedakan caranya di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal cara duduknya seperti duduk di antara 2 sujud. Duduknya duduk iftirash, atau ibu kalau tahiyat yang mau iq'ah juga boleh seperti ini. Ya, ini juga diperbolehkan. Ini untuk tahiyat awal. Tahiyat akhir caranya adalah tawarruk. Tawarruk adalah ketika kaki kiri masuk ke bawah kaki kanan, lalu ibu duduknya bukan di atas kaki kiri, tapi di lantai. Gitu ya, begini. Ini namanya duduk tawarruk. Duduk tawarruk dilakukan di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir. Sama kaki kanannya ibu tekuk jarinya maju ke depan. Kalau tidak bisa dilepas juga diperbolehkan. Nah, saya dulu waktu SD ibu dapatnya itu diajarinya kepala miring bu, begini. Nah, ini nggak benar ya bu. Kepala nggak ada kepala miring ya. Nggak ada kepala miring dalam sholat. Kepala lurus, ya. Maka dalam tahiyat kepalanya lurus. Baik. Maka ketika kita tahiyat, tangan kita taruh di mana? Ini tangan taruhnya di mana? Riwayat dari Nabi ada 2 opsi. Tangan yang taruh di lutut begini, atau di atasnya lutut.
bukan di tengah paha, bukan di ujung paha atas, tapi di paha bawah dekat lutut. Ya, ada dua opsi, memang memegang lutut atau di atasnya lutut. Ya, ini ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat tangannya di sini. Baik, misal kita sedang tahiyat akhir ya, tahiyat akhir. Nah, ketika tahiyat akhir, maka kita akan membaca at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Saya sudah masukkan sekitar 2 atau 3 cara baca gitu ya, bacaan tahiyat. Namun yang saya ingin titik beratkan di bagian syahadatnya Ibu. Ya. Ketika tahiyat kita akan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini benar. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, benar. Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, benar. Yang keempat yang salah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambahan sayyidana tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Ibu mau nambah abduhu boleh, asyhadu anna Muhammadan abduhu boleh. Tapi kalau asyhadu anna sayyidana itu enggak ada. Ya, sayyidana tidak ada. Abduhunya masih ada. Ya, yang saya ingin titik beratkan di sayyidana. Ya, sayyidananya jangan dibaca karena tidak ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu untuk syahadat. Maka setelah syahadat kita akan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Setelah Ibu membaca sholawat tadi, Ibu akan salam. Tapi sebelum salam, Ibu disunahkan untuk berdoa dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, 4 perkara: jahannam, fitnah kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Setelah doa ini jangan salam. Ibu doa apapun, karena berdoa sebelum salam itu diijabah. Ya, berdoa apapun bebas. Ibu punya hajat tertentu, mau doa dengan doa yang ada dari Nabi SAW juga diperbolehkan. Baru setelah Ibu doa, Ibu boleh salam. Nah, bagaimana cara salam? Yang pertama yang perlu kita ketahui, hukum dari salam yang pertama wajib, kedua sunnah. Ya, salam pertama assalamualaikum warahmatullahi wajib, salam kedua hukumnya sunnah. Hukum menoleh ketika salam sunnah. Maka ketika Ibu assalamualaikum warahmatullahi ini sah. Tapi kalau Ibu mau tambah assalamualaikum warahmatullahi lebih utama lagi. Karena noleh ini sunnah. Baik, nolehnya sunnah. Bagaimana cara nolehnya? Nabi SAW ketika noleh itu sampai para sahabat melihat pipinya Nabi. Jadi kalau salam Ibu jangan pelit ya, agak ini dikit. Nabi itu sampai pipinya kelihatan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itu cara salamnya Nabi SAW. Lalu bacaan salam, apakah assalamualaikum warahmatullahi saja? Riwayatnya banyak ya. Ada yang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, riwayatnya banyak. Yang saya tidak tahu apakah ada yang mengatakan assalamualaikum. Saya nggak tahu. Paling tidak yang saya tahu sampai warahmatullahi minimal. Nanti mau ditambahkan sampai wabarakatuh itu ada riwayatnya ya, ada riwayatnya. Baik. Lalu ketika kita tahiyat, kita akan mengangkat telunjuk kita. Ya, mengangkat telunjuk kita. Bagaimana cara mengangkat telunjuk? Yang pertama, Ibu memang mengepal tangan lalu ditunjuk saja. Ini cara pertama, yang normal ya, ini yang diperbolehkan. Memang Ibu angkat tangan, Ibu angkat jarinya saja, sisanya dikepal. Cara yang kedua adalah jari tengah dengan jempol disatukan, Ibu nunjuk. Jadi begini, ya, seperti ini. Ya, ini cara yang kedua yang dibolehkan. Ya, ini cara kedua yang dibolehkan. Atau cara yang ketiga, jari tengah manis dan kelingking dikepal, sisanya jatuh. Jadi ini benar-benar gini Bu. Nih, ya. Jadi si jempolnya nggak ngikut ngegenggam gitu, jempolnya jatuh. Ya, ini diperbolehkan. Ya, jadi ada 3 Ibu ya, yang seperti ini. Atau jari tengah dengan jempolnya begini ya, atau Ibu kepal semua lalu ditunjuk saja. Ya, dan ini ngadepnya kiblat Bu, jangan miring,
kiri kanan, jangan atas bawah. Kiblat gitu ya, kiblat. Bukan terlalu atas, bukan bawah, tapi kiblat. Baik. Bagaimana dengan seperti ini? Allahu a'lam, tidak ada riwayatnya, ya. Tidak ada riwayatnya. Ada riwayat Nabi menggerakkan tangan, tapi Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan Nabi adalah yang tadinya diem jadi begini gitu. Bukan bergerak. Gitu ya, Allahu a'lam, tidak ada riwayatnya untuk menggerakkan jari. Baik. Ya. Namun dalam hal ini tetap ada pendapat lain yang mengatakan memang jari digerakkan ada sunnahnya. Dan namun kami pribadi tidak mendapatkan dalilnya. Baik. Itu untuk masalah ngangkat jari. Terakhir, kapan kita ngangkat jari? Ya, kapan kita ngangkat jari? Ada beberapa pendapat. Saya sebutkan pendapat pertama, ketika ibu tahiyat langsung angkat jari. Ya, at-tahiyatu lillah salawatu wa thayyibat salamu alaika, terus ini jari ngangkat dari awal. Pendapat yang kedua hanya diangkat ketika syahadat. Lagi dia lalu asyhadu alla ilaha illallah, pas sampai syahadat itu ibu angkat. Sampai akhir ibu angkat. Pendapat kedua. Pendapat ketiga, ibu angkatnya hanya di syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tutup. Pendapat ketiga. Pendapat keempat hanya diangkat pas kalimat Allah. At-tahiyatu lillah, tutup lagi. Wassalawatu wa thayyibat assalamu alayka wa ala ibadillah. Tutup. Jadi hanya di Allahnya saja dibuka, sisanya tutup. Ini pendapat keempat ya, bebas yang mana saja. Kami pribadi dari awal sampai akhir langsung angkat. Baik, terakhir adalah tadi permasalahan salam. Ya, tadi kami singgung bahwa salam yang pertama wajib, salam yang kedua sunnah. Maka ibu, misal ibu salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut nih, kentut, salatnya sah. Karena salat ibu sudah habis dengan salam pertama. Salam kedua sifatnya sunnah. Ya, ada pendapat ulama salat itu habisnya emang setelah kedua, gitu ya. Sedangkan dalam riwayat Anas, Nabi SAW itu pernah sholat satu salam, pernah sholat dua salam. Untuk menggabungkan dua dalil ini, maka salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Artinya kalau ibu habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut, ini nggak apa-apa. Wudunya batal, sholatnya sah. Yang sholatnya batal adalah ibu masih assalam kentut nih, nanti batal. Ya, batal. Karena harus habis dulu salamnya. Gitu. Jangan assalam kentut, nah itu batal. Ya, batal. Wallahu a'lam. Ini ibu terkait pembahasan tata cara sholat Nabi SAW. Kalau ibu perhatikan di bagian rukun sholat itu nomor 12-nya ibu adalah tumakninah. Ya, nomor 12-nya tumakninah. Baik, tumakninah itu hukumnya rukun bukan sunnah. Yang sunnah khusyuk ibu. Kalau perhatikan khusyuk itu masuknya di bagian sunnah sholat. Tumakninah hukumnya rukun. Bagaimana yang disebut sebagai tumakninah? Tumakninah adalah ketika ibu tenang, itu tumakninah. Maksudnya begini, misal saya dari berdiri mau ruku ibu ya, Allahu Akbar, saya diam sejenak, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim gitu ya. Ini diam sejenak, ini namanya tumakninah. Yang tidak tumakninah adalah Allah subhanahu wa ta'ala sami Allahu wa ta'ala terus gitu. Nah, itu tidak sah salatnya. Karena tumakninah rukun ibu. Tapi kalau khusyuk dia sunnah. Maka ibu tidak khusyuk, ibu masih sah sholatnya. Ibu lagi sholat mikirin somai gitu kan, nggak khusyuk nih. Atau lagi ada masalah sama suami, kesel kan, nah itu nggak apa-apa ibu. Sholatnya masih sah. Karena khusyuk dia sunnah. Tapi tumakninah itu rukun, ya, itu rukun. Baik, saya kira cukup ibu terkait sifat sholat Nabi SAW. Semoga apa kita pelajari bisa diamalkan dalam sholat-sholat kita. Nanti ada yang ditanyakan, ya dipersilakan. Allahu a'lam. Takbir lagi. Ya. Takbirnya iya, angkat tangannya enggak. Ya, jadi ibu lagi. Iya. Ibu lagi tidak, ya, lagi berdiri, lagi tidak, gitu ya. Mau sujud. Nah, ibu nggak perlu Allahu Akbar enggak. Ibu langsung saja Allahu Akbar. Gitu ya. Jadi takbirnya itu harus, tapi ngangkat tangannya enggak. Ya, Allahu a'lam. Baik.
Kalau saat takbir perpindahan ucapan Allahu Akbar tidak bersamaan gerakan tangan, apakah termasuk meninggalkan wajib sholat dan harus sujud sahwi? Jazakallahu khairan. Baik, yang salah adalah ketika ibu tidak takbir sama sekali. Yang tidak takbir sama sekali itu salah, maka ibu nanti sujud sahwi. Tapi kalau ibu tadi melakukan kesalahan, misal ya, ibu takbirnya kecepatan atau takbirnya terlambat, itu salah. Tapi ibu tidak harus sujud sahwi. Yang membuat ibu harus sujud sahwi adalah ketika benar-benar tidak mengucapkan takbir sama sekali. Ya, itu baru salah dan harus sujud sahwi. Tapi kalau ibu mengucapkan tapi kecepatan atau tapi terlambat, itu ibu masih sah dan tidak perlu sujud sahwi. Walaupun tidak tepat ya, tapi tidak perlu sujud sahwi. Baik. Hukum berdoa ketika sujud dan ketika tahiyat akhir, bolehkah menggunakan bahasa Indonesia? Baik, berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat atau dengan selain bahasa Arab itu khilaf di antara para ulama kontemporer Di antara ulama kekinian, ulama kontemporer di zaman kita itu beda pendapat terkait hal ini. Wallahu ta'ala alam, yang paling aman jangan diucapkan. Kalaupun ibu masih mau doa pakai bahasa Indonesia, paling tidak di hati saja, jangan diucapkan. Lebih baiknya lagi, ibu tulis dulu bahasa Indonesianya, ibu ubah ke bahasa Arab, ibu hafalkan, baca dalam sholat. Ini lebih mending, ya. Ini lebih mending. Karena mengucapkan bahasa Arab dalam sholat disepakati boleh. Ya, berdoa dengan bahasa Arab di dalam sholat disepakati boleh. Yang jadi masalah adalah ulama masih ada yang berpendapat mengucapkan selain bahasa Arab dalam sholat itu membatalkan sholat. Maka paling utama atau paling amannya ibu translate ke bahasa Arab, ibu hafalkan bahasa Arabnya, lalu ibu baca di dalam sholatnya ibu. Wallahu a'lam. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan kalau nggak bisa bahasa Arab sama sekali boleh diucapkan gitu ya. Tapi itu jika benar-benar tidak bisa sama sekali. Namun kalau ibu bisa menghafalkannya, ibu dianjurkan untuk menghafalkan dalam bahasa Arabnya saja. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, apabila dari sujud lalu duduk istirahat, kapan kita membaca Allahu Akbar? Apakah ketika bangun dari sujud atau ketika hendak berdiri setelah duduk istirahat? Wallahu a'lam. Ketika ibu duduk istirahat, maka ibu takbirnya habis duduk istirahatnya. Ya, habis duduk istirahatnya. Ibu takbirnya habis duduk istirahatnya. Ya, saya contohkan. Misal ibu setelah sujud duduk istirahat ya, setelah duduk istirahat, maka ibu takbirnya pas lagi mau berdirinya, Allahu Akbar. Jadi bukan yang habis sujud Allahu Akbar, gitu ya, jangan. Kalau ibu maunya duduk, maka ibu habis sujud duduk sebentar, jangan baca apa-apa, bacanya pas naik Allahu Akbar, gitu ya, bacanya setelah duduknya. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi, bolehkah menggabungkan takbiratul ihram dengan takbirnya ruku bagi makmum masbuk? Baik, sangat bagus pertanyaannya. Baik, ibu misal masbuk, takut masbuk gitu ya, ibu takut masbuk. Yang tidak boleh adalah ibu pas takbiratul ihram langsung ruku ya. Saya bisa mengajar imam Allahu Akbar, tadi sudah kita jelaskan, ini haram hukumnya, batal sholatnya, tidak sah takbiratul ihramnya. Ya. Yang benar adalah ibu takbiratul ihram itu wajib, mau tidak mau harus ada. Nah, ulama jadi beda pendapat adalah ketika ibu takut masbuk, takbir rukunya itu wajib atau tidak. Sebagian ulama mengatakan jadi sunnah karena ibu mau ngejar masbuk, jadi sunnah. Namun ya hemat kami, ibu tetap kalau bisa mengucapkan takbir ke ruku. Jadi ibu tetap takbirnya dua, takbiratul ihram dengan takbir perpindahan. Caranya bagaimana Ustaz? Biar cepat, caranya gampang. Ibu pas masuk ke shaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nisah. Karena ibu langsung Allahu Akbarnya berdiri takbiratul ihram, ibu langsung pindah Allahu Akbar lagi, sah. Ibu begininya sunnah, ibu ngangkatnya sunnah, tapi ibu pengen dapat imam, caranya gampang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah ini. Kalau ibu masih ngerasa imamnya rukunya kayaknya baru nih, ibu masih bisa bikin Allahu Akbar, lebih utama lagi. Tapi kalau benar-benar kayaknya nih imam udah ruku dari tadi gitu ya, langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini boleh ya, diperbolehkan. Yang nggak boleh hanya satu, Allahu Akbar, nggak boleh ya, tidak diperbolehkan.
Wallahu a'lam. Saya kira ada lagi tadi ya. Bacaan sujud sahwi, baik. Sujud sahwi, ya, saya praktekkan cara sujud sahwinya. Misal ibu habis tahiyat akhir ya, tahiyat akhir duduknya tawarruk. Baik, duduk tawarruk. Ibu perlu sujud sahwi, maka ibu langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tahiyat lagi, langsung salam. Langsung salam. Maka sujud sahwi sujudnya 2 kali, ya, sujudnya 2 kali. Bacaannya sebagian riwayat itu diam saja, jadi tanpa baca apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam aja. Jadi riwayat lain mengatakan bacaannya seperti bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la boleh, atau bacaan sujud yang lain juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Kalau kami pribadi sujud sahwi itu bacanya bacaan ruku, Allahu a'lam, bacaan sujud, Allahu a'lam. Bu, ada pertanyaan lagi? Iya, Bu. Iya, Bu. Maaf Ibu, gimana? Iya. Yang ruku. Sujud sahwi ya. 2 kali sujud, oke? Pas duduk nggak ada. Kalau sujud sahwi, pas sujudnya tadi ada riwayat pertama diam saja, tidak baca apa-apa, atau baca subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Kalaupun ibu tidak baca, tidak apa-apa. Nah, pas tadi duduknya itu tidak baca apa-apa, memang tidak baca apa-apa. Ya, tidak ada riwayat yang dibaca. Jadi ibu tidak baca Rabbi fir enggak. Karena itu posisinya bukan lagi duduk di antara 2 sujud yang normal. Gitu ibu. Wallahu a'lam. Iya, monggo. Iya. Iya. Akhirnya sampai kita membaca doa perlindungan yang tepat itu atau sampai kita mau salam. Oke. Kalau ngangkat tangan pas lagi tahiyat itu tergantung pendapat. Tadi kalau yang pendapat ibu angkat dari awal, berarti ibu habisnya pas mau salamnya. Jadi pas ibu doa untuk 4 hal tadi masih begini, gitu ya. Tapi kalau ibu ikut pendapat yang hanya pas syahadat saja, gitu. Pokoknya pendapat yang mengatakan sampai akhir itu adalah mau salam, gitu. Akhir adalah mau salam. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi ibu? Iya. Masih begitu. Iya. Kalau kita yang gemuk, itu nggak apa-apa. Nggak bisa? Misalkan dari bagian mulut Iya. paha itu nempel nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Allah Ta'ala alam. Posisi sempurna saat sujud adalah di atas 7 anggota tubuh. Jika tidak mampu, ternyata nanti tangannya begini, ibu jatuh gitu ya. Tangannya jatuh begini, itu kalau memang ada udzur karena ada kondisi tubuh tertentu, maka tidak mengapa. Nanti ternyata ibu jatuh semua badannya gitu ya, karena udzur ya tidak mengapa. Intinya kalau karena udzur. Kalau ibu bisa sempurna, wajib sempurna. Kalau karena udzur, mengikuti udzur yang ibu punya. Oh, udzurnya membuat ibu harus begini, ya sudah tidak mengapa, ya sesuai kebutuhannya saja. Allahu a'lam. Ya ibu. Yang penting. Jadi ketika kita tasawuf awal, Iya. itu kan tadi membaca salat hukumnya sunnah ya. Tasyahud awal. Tasyahud awal, tasyahud awal dengan tasyahud akhir bedanya. Tasyahud awal yang wajib hanya sampai syahadat. Ya, maka sholawat di tasyahud awal hukumnya sunnah. Di tasyahud akhir sampai habis harus dibaca, ibu. Jadi di yang mana? Tasyahud akhir. Baik. Baik. Di dalam sholawat yang diharuskan itu adalah sholawat Ibrahimiyah sampai habis itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sampai sana. Ya, Allahu a'lam. Ya ibu, lagi? Iya. Oh, baik. Bagaimana dengan bersedekap di posisi tangannya di samping? Di samping mana ibu? Di samping badan samping sini. Oh, baik. Yang ada riwayat
dilakukan oleh para sahabat Allah Ta'ala itu mereka yang sedang ada luka itu. Jadi mereka tangannya ke sini megang lukanya, menutupi perbannya istilahnya. Gitu ya. Ini ada riwayatnya. Namun kalau tidak ada kebutuhan maka tidak ada sunnahnya untuk ditaruh di sini. Ya, tidak ada sunnah yang ditaruh di sini. Yang ada sunnahnya hanya tadi, entah di dada, di bawah pusar atau dilepas sekalian. Ya, ada sebagian ulama mengatakan boleh di perut itu, boleh di perut, namun ini pendapatnya lemah. Ya, pendapatnya lemah. Allahu a'lam. Ada pertanyaan lagi, Bu? Saya kira cukup ya. Baik, wassalamualaikum. Iftitah. Iya. Bukan, jadi begini. Jadi riwayat dari Nabi itu hadisnya banyak. Ya, hadisnya banyak, ada sekitar 8 atau 9 hadis. Artinya ada 9 cara baca doa istiftah. Baik. 9 riwayat ini masing-masing punya cara baca masing-masing. Nah, kalau kita menggabungkan Allahu Akbar kabiru dengan ini wajah tuh, kita seperti lagi menggabungkan 2 hadis. Padahal Nabi pernah sholat pakai yang ini, Nabi pernah sholat pakai yang ini. Nabi gak pernah sholatnya digabung gitu. Artinya kita dilarang untuk menggabung. Iya Ibu, maka ini tadi saya tekankan ini kekeliruan sebenarnya. Kalau mau Ibu pilih satu, Allahu Akbar kabiru atau ini wajah tuh boleh. Namun kalau mau lebih mudah yang Allahu Akbar kabiru, karena ini wajah itu panjang sekali. Ini wajah itu sangat panjang sekali. Namun kalau Ibu mau menghafal yang itu diperbolehkan. Ya, saya ulangi, doa istiftah sangat banyak riwayatnya dan kita dianjurkan baca doa istiftahnya beda-beda tiap sholat. Beda-beda. Ibu sholat subuhnya ini wajah tuh, duhurnya Allahumma ba'id baini, asarnya Allahu Akbar kabiru itu boleh dan sangat dianjurkan. Kenapa? Karena untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.